Puluhan rumah dan lapak jualan di sepanjang Pantai Sari, Kota Pekalongan dihempas gelombang tinggi. Akibat limpasan air laut tersebut juga membuat rumah di sepanjang pantai ikut terendam. Gelombang besar air laut terus menerjang bibir pantai di pesisir Kota Pekalongan. Ketinggian gelombang tersebut hingga mencapai 1,5 meter, terjadi sekitar pukul 16 hingga petang. Akibat gelombang besar tersebut, puluhan lapak jualan ikut terhempas dan mengalami kerusakan. Sementara, limpasan air juga mengenangi puluhan rumah warga di sepanjang Pantai Sari, Kota Pekalongan. Menurut Tim Palang Merah Indonesia dan BPBD Kota Pekalongan, kondisi gelombang tinggi dan banjirop masih akan terus dipantau hingga beberapa hari ke depan. Jika gelombang tinggi tidak kunjung reda maupun banjirop tidak ada tanda-tanda surut, maka akan dilakukan evakuasi bagi warga yang tinggal di sepanjang Pantai Sari. Untuk pantauan sore hari ini, kami dari Tim Posko PMI Kota Pekalongan beserta instansi terkait melakukan pemantauan akibat gelombang air tinggi yang berada di pesisir Kota Pekalongan yang mengakibatkan rop di sepanjang Kelurahan Panjang Baru Kota Pekalongan yang notabene pesisir pantai. Untuk hasil dari pantauan ketinggian gelombang sekitar 3-4 meter yang mengakibatkan banjir di wilayah Pantai Sari dan sekitarnya. Sementara salah seorang warga mengaku gelombang tinggi dan banjirop sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya. Warga menuding penyebab utama air laut melimpas ke pemukiman lantaran pengerjaan tanggul pantai tidak tuntas. Ini kira-kira 3 meter atau 4 meter? Ada kerusakan di pemukiman Mas terkait ini? Sementara pantauan belum ada. Jadi hanya warung-warung yang terhempas ya Mas? Ya. Kalau rumah warga terendam sampai berapa ini? Masing-masing ketinggian, ada yang 1 meter, ada yang 30 cm, masing-masing tergantung ketinggian rumah masing-masing. Apakah sudah ada yang mengungsi Mas? Belum ada, untuk pantauan sementara belum ada untuk pengungsi. Dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah, gelombang tinggi yang berpotensi menimbulkan banjirop masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, setiap daerah pasti memiliki makanan khas masing-masing, termasuk Pekalongan. Salah satu makanan khas di Kota Batik ini adalah tauto. Tauto ini hampir mirip dengan soto, namun bumbunya sedikit berbeda. Rasanya yang khas membuat banyak warga yang selalu memburu makanan ini saat kembali ke Pekalongan. Banyak orang menyamakan tauto dengan soto di daerah lain. Namun sesungguhnya tauto ini memiliki sejumlah bumbu yang tidak terdapat dalam soto, diantaranya adalah tauco. Tauco ini menjadi bumbu pembeda dibandingkan dengan soto. Ada banyak warung tauto di Kota Pekalongan yang melegenda. Salah satunya adalah warung Tauto Carlam yang buka tiap hari di Pasar Senggol, Kota Pekalongan. Tak jauh dari pusat perbelanjaan Plaza Pekalongan. Warung tauto ini sudah mulai berjualan sejak sekitar tahun 1967. Dikelola oleh pendirinya yakni Carlam. Saat ini sudah masuk ke generasi kedua yakni anaknya yang bernama Ahmad Carlam. Warung tauto ini sudah buka di bekas terminal bus lama sejak tahun 50-an sebelum pindah ke lokasi yang sekarang. Bagi warga Kota Pekalongan, baik yang tinggal di Pekalongan atau menjadi perantauan, menyantap tauto ini seperti mengenang masa lalunya. Setiap mudik atau melewati Kota Pekalongan, mereka selalu menyempatkan diri untuk mencicipinya. Ya, asli Pekalongan, tapi sejak tahun 84 merantau ke Jakarta. Terus kalau kesini selalu kesini Mas, kalau mampir? Selalu, ini Tauto Carlam ini soto legenda sejak 1960 dan paling enak menurut saya. Saya selalu mampir ke sini, saudara-saudara saya dari Jakarta, Surabaya, manapun pasti mampir ke sini. Adalah hal yang wajar jika banyak warga yang seperti kecanduan dengan tauto khas Pekalongan ini. Disajikan dalam potongan-potongan daging yang besar, bisa ditambah jeroan seperti babat kalau mau. Selain sedap disantap dengan lontong, tauto ini juga nikmat disantap dengan nasi, karena bumbu-bumbunya yang khas dan segar. Kalau jam-jam corona begini, ya paling 7 kilo, tapi kalau nggak corona sampai 15. Kalau lebaran yang dulu, ya 50, 60. Sampai 50, tinggal 60 kilo. tenaganya aja. Sampai kuat-kuatan aja Pak ya. Pembelinya biasanya dari mana aja Pak? Pembelinya di samping pembeli lokal, juga dari Jakarta,
Cirebon, Bandung, terus Tegal, Malang, kesananya Semarang, Jogja, Magelang, gitu, Boyolali. Tauco ini tidak hanya melulu berisi daging sapi, namun bagi konsumen yang menginginkan daging kerbau juga dilayani. Selain rasa tauconya yang kuat, taburan daun bawang segar juga membuat tauco ini memiliki cita rasa yang khas dan selalu ngangeni. Anda penggemar kuliner, belum lengkap rasanya jika belum merasakan sensasi menyantap tauco carlap ini. Awanikus, Kompas TV, Pekalongan. Baik, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Tetap di rumah untuk saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.